Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sofyan Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan nomor UKG 2015 0308 3825. Pada pagi hari ini, Senin tanggal 30 November tahun 2020 akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran berkaitan dengan menganalisis gangguan sistem starter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas ini dalam keadaan baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, silakan ketua kelas bisa menyiapkan doa terlebih dahulu. Silakan Mas untuk bisa dibimbing teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Dan terima kasih. Untuk semakin membuat semangat kita dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya nanti kita teriakkan bel-belnya dan kalian bisa meneriakkan dengan penuh semangat ya. SMK Bisa. SMK Beda. TPSN Bisa. Beda. Dan mudah-mudahan dengan teriakan bel-bel ini bisa semakin menambah semangat kita untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semuanya, dan Bapak berdoa mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan hari ini, biarpun dalam kondisi tatap muka terbatas, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan pembelajaran. Karena bagaimanapun juga perlu kalian ketahui bahwa yang namanya belajar itu tidak harus berada di lingkungan sekolah, tapi juga bisa dilaksanakan di mana saja, termasuk di rumah. Seperti halnya yang terjadi saat ini, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena dalam rangka untuk pencegahan penularan virus COVID-19 itu, maka dalam proses pembelajarannya kita laksanakan secara daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Dan itu jangan sampai membuat kalian menjadi tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Biarpun di rumah, ya kalian tetap harus belajar dan belajar.
Oke. Aditya ya? Sama ini belum berangkat. Apa ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak. Akmal Ismail? Belum berangkat. Ini tadi sudah WA saya, katanya tidak bisa berangkat karena sakit. Ini Akmal Ismail. Aldiarsyah? Aldiarsyah ada. Bambang? Bambang belum berangkat. Jeffrey? Jeffrey ada. Herwanto? Herwanto. Faizul Fikri? Terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, itu sebelumnya sudah Bapak informasikan di pertemuan sebelumnya bahwa kalian sudah saya minta untuk melihat materi yang saya share melalui Google Classroom-nya. Di situ ada bahan aja yang bisa kalian pelajari, terus juga ada LKPD yang bisa kalian lihat dan juga media pembelajarannya. Mudah-mudahan sudah kalian sudah baca belum? Ya. Nah di situ terkait dengan materi sistem starter elektrik, yang mana pada kendaraan roda 2 atau dalam hal ini sepeda motor ini penting adanya sistem starter elektrik. Karena apa? Karena dengan adanya sistem starter elektrik ini akan dapat memudahkan si pengendara dalam menghidupkan kendaraan. Perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di depan ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik dapat menelaah penyebab gangguan sistem starter elektrik dengan tepat. Nah, untuk tujuan yang kedua, melalui praktek dan pembuktian peserta didik dapat mengetes gangguan pada komponen sistem starter elektrik dengan benar. Nah, dari kedua tujuan ini yang harus kalian kuasai sehingga nantinya kalian bisa melakukan diagnosa kerusakan pada pada gangguan sistem starter elektrik, dan juga kalian bisa melakukan pengetesannya. Terkait dengan gangguan kerusakan pada sistem starter elektrik, menurut kalian ketika terjadi gangguan pada sistem elektrik starter tidak bisa berputar dengan kondisi sistem kelistrikan semuanya mati, kira-kira kerusakannya ada di mana ya? Ya, silakan lagi. Menurut saya ada pada sekring atau tidak baterainya. Berarti kemungkinan ada di sekring ataupun di baterainya. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Ya Pak. Oh iya, silakan Mas. Kalau menurut saya kemungkinan ada di relay starternya Pak. Oh, kalau menurut kamu ada di relay starternya, berarti berbeda dengan jawabannya ya? Ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas semuanya. Ada lagi? Ya Pak. Oh iya, silakan. Kemungkinan dari motor starternya itu sendiri Pak. Oh, kemungkinan dari gangguan kerusakan pada sistem starter elektrik. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat ya. Nah, hari ini saya ini yang kelompok satu. bahas tentang starter ini ya, starter motor Ini yang kelompok satu. keluarnya ini mati ya teman, kita pakai telepon ini ya. Namun kita starter itu tidak ada respon. Nah, gitu ya. Jadi untuk kelompok satu yang sebelah sini 4 orang, nanti kelompok 2 yang sebelah sini, yang ini kelompok 3. Nah, di situ sudah terlihat yang pertama
kedua yang nantinya akan didiskusikan oleh kelompok 2 ya, yaitu terkait dengan menelaah penyebab kerusakan dan prosedur perbaikan sistem starter elektrik jika terjadi masalah motor starter berputar tapi mesin tidak ikut berputar. Jadi ketika dihidupkan motor starternya berputar tetapi mesinnya tidak ikut berputar. Nah, nanti silakan didiskusikan apa penyebabnya, kenapa kok bisa seperti itu. Silakan kalau misalkan nanti dilaksanakan. Jelas yang nomor 2 ya? Nah, untuk yang kelompok 3 ini kelompok 3 juga beda lagi. Nah, ini jelas ini yang kelompok 3 ini gambarnya beda lagi. Jadi ketika saklar relay starter itu berbunyi klik atau stick gitu ya, tetapi mesin tidak berputar. Jadi ketika tombol saklar starter dipencet, di relay starter hanya terdengar bunyi klik gitu, atau stick. Nah, tetapi motor starter tidak berputar ataupun mesin tidak berputar. Nah, masalah ini nanti kalian diskusikan kira-kira penyebabnya apa dan kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Jelas semuanya? Dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, pastinya ada di antara kalian yang pernah mengalami kerusakan pada sepeda motornya, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan sistem starter elektrik. Ada nggak di antara kalian yang pernah mengalami kerusakan pada sistem starter elektriknya? Saya Pak. Oh ya, silakan Mas Herwanto, bisa disampaikan biar teman-temannya juga tahu. Dulu saya pernah Pak. Saya mau menghidupkan motor dengan saklar starter dan sedangkan saya memencetnya, motor saya tidak menyala. Tapi sekarang saya menggunakan kick starter itu bisa menyala. Kira-kira apa ya masalahnya Pak? Terima kasih Mas Herwanto atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi mungkin juga ada di antara kalian yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Herwanto, bahwa ketika sepeda motor mau dihidupkan dengan menggunakan saklar elektrik starternya, sepeda motor tidak bisa hidup. Tapi ketika menggunakan kickstarter, sepeda motor bisa hidup. Nah, yang menyebabkan itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena kondisi baterai tidak bisa mensuplai arus dengan baik, atau dalam artian kondisi baterainya sudah dalam kondisi baik. Nanti setelah ini karena tadi sudah ada 3 permasalahan yang terjadi pada sistem starter elektrik, silakan diskusikan. Silakan kalian bisa mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan silakan bisa mengelompok ke kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 1 sudah sini, kelompok 2 sudah sana. Jarak juga jangan lupa ya. Ya teman-teman, di sini kita akan melakukan diskusi tentang menelaah penyebab kerusakan dan prosedur perbaikan sistem starter elektrik jika terjadi masalah motor starter tidak berputar. Menurut pendapat Mas Farid gimana Mas? Ya, menurut saya kemungkinan baterai rusak atau lemah. Oh, bisa jadi Mas. Nah, menurut pendapatnya Mas Lana gimana Mas? Menurut saya adanya spring yang rusak atau terbakar. Oh, menurut Mas Farid gimana Mas? Menurut saya relay motornya yang rusak. Oh, jadi kesimpulannya di diskusi ini teman-teman, motor starter tidak berputar itu masalahnya pada motor starternya teman-teman. Jadi motor starter tidak berputar itu penyebabnya bisa dari
sikatnya udah rusak atau dari relaynya dari motor starternya itu sendiri. Untuk kelompok 1 gimana? Ada kesulitan ya? Jadi gini Pak, sebenarnya motor starter tidak berputar itu masalahnya pada motor starternya Pak. Oh gitu. Benar Pak. Oh iya. Jadi terkait dengan yang menyebabkan motor starter tidak berputar, itu pastinya tadi kan sudah didiskusikan satu dengan yang lainnya. Ada yang menyampaikan karena kondisi baterainya bermasalah, atau ada yang menyampaikan tadi seperti yang disimpulkan dari teman kalian, ternyata motor starternya yang bermasalah. Kalau melihat dari diagnosa seperti yang tadi kalian juga sudah lihat melalui videonya, itu memang benar jadi terkait dengan yang menyebabkan kerusakan motor starter tidak bisa berputar itu karena kondisi motor starternya yang mengalami kerusakan. Kita mau berdua, kita berdiskusi tentang menelaah penyebab kerusakan dan prosedur perbaikan sistem starter elektrik jika terjadi masalah motor starter berputar tetapi mesin tidak berputar. Ini gimana Mas? Mungkin kalau saya tutup motornya itu tidak dipasang dengan benar Mas. Kemungkinan terminal tidak terhubung dengan baik. Untuk Mas Fajri sendiri, gimana? Sinyal starternya rusak. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Nah, coba dilihat ya di LKPD-nya yang ini, coba dilihat. Nah, untuk yang kelompok 2 itu kan berkaitan dengan motor starter berputar tetapi mesin tidak ikut berputar ya? Ya. Itu tadi sudah kalian diskusikan semuanya? Ya. Nah, coba silakan bisa dilihat itu melalui buku pedoman reparasinya. Terus ini juga bisa dilihat ini melalui buku running manualnya kaitannya dengan kelistrikan. Nah, di sini bisa kalian lihat tanda-tanda kerusakannya yang berpenting kalian tahu komponennya sehingga bisa mengetahui letak kerusakannya itu ada di mana. Oke, terkait dengan diskusi kalian pada pagi hari ini saya cukup. Silakan nanti setelah ini kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing di batas kondisi adalah baru nanti setelah ini kalian bisa melakukan pengetesan di unit kendaraan yang sudah kita siapkan. Apakah dari hasil yang sudah kalian diskusikan itu sesuai tidak dengan permasalahan yang tadi sudah kalian lihat di tayangan video depan. Nah, disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Jadi dengan kondisi itu membuat kalian semakin lebih jelas apakah benar sih terjadi kerusakan pada sistem starter elektrik yang terjadi pada kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok 3 itu sesuai atau tidak. Nah, dengan itu sehingga nanti kita bisa melakukan pengetesan secara langsung di unit. Ya, silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah semuanya? Sudah, kalau sudah, setelah ini silahkan kalian nanti bawa job sheet-nya disesuaikan dengan permasalahan yang ada di kelompok kalian masing-masing. Baru kalian bisa menuju ke tempat praktek yang sudah kita sediakan. Silahkan nanti kalian tetap harus menerapkan K3-nya. Keselamatan kerjanya sudah harus kalian perhatikan, terus juga harus memperhatikan kaitannya dengan penggunaan peralatannya yang baik dan benar, juga harus kalian lakukan dan juga harus menjaga kondisi lingkungan, peralatan dan juga oke ya.
pengetesan silakan bisa dilihat melalui suntikan itu. Saya rasa sudah semuanya. Silakan setelah ini bisa langsung menuju ke tempat prakteknya. Ya, silakan. Ya, mantang dulu ya, ditempelkan. Setelah ini silakan dari masing-masing kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya dan juga setelah kalian tadi melaksanakan pengetesan terhadap komponen-komponen sistem starter elektriknya. Untuk menyampaikan hasil diskusinya sesuai urut kelompoknya saja, nanti dimulai dari kelompok 1, terus nanti dilanjut kelompok 2 dan dilanjut kelompok 3. Kalau nantinya memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, berarti nanti silakan langsung bisa dilanjut ke kelompok. Silakan ke kelompok 1 bisa menyampaikan
masing-masing kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah begitu luar biasa menyampaikan hasilnya, dan mudah-mudahan nantinya kalian bisa semakin lebih jelas ketika kalian tadi sudah mendiskusikan dengan memperhatikan dari buku reparasinya dan juga mengambil dari sumber-sumber lainnya. Selain itu juga kalian sudah melakukan pengetesan secara langsung, sehingga harapannya hasil diagnosa yang tadinya kalian perkirakan semuanya sudah terjadi. Silakan kalian bisa membuka HP kalian terkait dengan soal evaluasinya, bisa kalian buka dan bisa langsung kalian kerjakan. Ada yang mengalami kesulitan ya? Kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan disampaikan. Nah, dari sini aja. Nah, kayak gitu. Nah, untuk lebih memastikan dari keseluruhan materi yang sudah kita pelajari, silakan dari kalian, salah satu di antara kalian ada yang menyimpulkan hasil materi pada pertemuan hari ini. Baik, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, dapat saya simpulkan bahwa di motor starter tidak ada yang konslet ataupun rusak, karena itu dapat mempengaruhi sistem motor starter. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa perlu kalian ketahui semuanya, dalam menghidupi sepeda motor itu kita membutuhkan sebuah sistem, yang mana sistem itu namanya sistem starter elektrik, selain secara manual yaitu menggunakan kick starter. Sehingga jangan sampai terjadi kerusakan pada komponen-komponen sistem starter elektrik itu. Komponennya apa saja? Masih ingat kan tadi ya? Satu ada baterai, ya kan? Satu baterai, terus ada sekring dulu ya. Ada sekring, terus ada relay, terus ada lagi motor starter, terus ada lagi saklar, terus ada lagi satunya pastinya kunci kotak. Keenam komponen ini ketika terjadi kerusakan pada sistem starter elektrik, itulah yang harus kalian lakukan pengetesan. Bagaimana kondisi baterainya, bagaimana kondisi sekringnya, bagaimana kondisi saklarnya, bagaimana kondisi relaynya, terus bagaimana kondisi kunci kotaknya, dan yang terakhir kondisi motor starternya itu sendiri. Nah, dari situ ketika semua komponennya itu dalam kondisi baik, ya bisa dipastikan starternya bisa berjalan ataupun berputar dengan normal. Tapi kalau ada salah satu saja di antara komponen-komponen tadi yang sudah kalian sebutkan ada yang mengalami kerusakan, ya pasti sistem starter elektrik pasti tidak akan berputar ataupun berjalan secara gitu ya. Nah, sehingga setelah ini bisa kalian pelajari lagi untuk lebih semakin memperkuat pendalaman materi yang sudah kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari ini suatu saat nanti bisa bermanfaat ketika menghadapi permasalahan bersama. Itu aja terkait yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini, dan untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari
sistem pengisian. Silakan kalian bisa mempersiapkan diri untuk bisa menggali informasi, baik itu melalui materi pembelajaran ataupun nanti melalui media sosial ataupun melalui internet, itu bisa semuanya. Dan nantinya juga akan Bapak tambahkan melalui Google Classroom terkait dengan materi-materi yang bisa kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Oke, cukup jelas semuanya? Kalau sudah cukup jelas semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, silakan ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas pembelajaran kita pada pertemuan hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Bapak ingatkan sekali lagi tetap patuhi protokol